Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salamnya senantiasa kita sampaikan dan kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini, tepatnya pada hari Jumat, Sayyidul Ayyam, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan pembelajaran. Oleh karenanya kita gunakan waktu, tenaga, serta kesehatan kita untuk menuntut ilmu. Dan insya Allah, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada hari ini kita masuki bab yang selanjutnya, yaitu kita akan bahas seputar Sunan Muria. Sunan Muria, sedikit gambaran saja, Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga, yang mana di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas di bab yang pertama, yaitu seputar Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Muria ini adalah anak dari beliau, anaknya. Seperti itu, dan insya Allah kita akan bahas pada pagi hari ini. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, agar kita senantiasa diberikan keberkahan, serta kemudahan dalam memahami, kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan dibuka buku LKS-nya. Di buku yang terbarunya ya. Maaf, di halaman ke-16. Sebelum memasuki biografi dari Sunan Muria, sedikit kita bahas terlebih dahulu bahwasanya Gunung Muria merupakan tempat dakwahnya Sunan Muria. Ada salah satu daerah atau namanya yaitu Pesanggerahan yang berada di kawasan puncak dari Muria atau dari Gunung Muria. Ya, di sini tertulis bahwasanya dalam sejarah bahwasanya Pesanggerahan ini merupakan tempat untuk menyebarkan agama Islam yang di tanah Jawa yang dilakukan oleh Sunan Muria. Ya, dan di sini pula lah Sunan Muria itu dimakamkan. Mungkin teman-teman ada yang pernah ziarah, diajak orang tua dan lain sebagainya ya, ke Gunung Muria, atau mungkin teman-teman yang lain sudah sering melihat di YouTube maupun di Google. Ini kakak searching di Google, ini kurang lebih Gunung Muria. Ya, Gunung Muria yang mana di sini juga dimakamkannya Sunan Muria. Dan di sana juga terdapat beberapa peninggalan-peninggalan yang dimiliki oleh Sunan Muria di masa hidupnya, bahkan pengawal-pengawalnya. Kurang lebih ada 17 pengawal dari Sunan Muria ini juga dimakamkan di sana. Ya, jadi dimakamkannya di Gunung Muria. Sunan Muria dimakamkan juga di Gunung Muria. Nah, tepatnya di Pesanggerahan. Oke, baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita masuki ke biografi dari Sunan Muria. Ya. Tadi yang kakak sampaikan bahwasanya Sunan Muria adalah putra atau anak dari Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Umar Raden Said, atau nama masa kecilnya yaitu Raden Prawoto. Kenapa kok dikatakan atau namanya dikenal dengan Sunan Muria? Dikarenakan beliau menyebarkan agama Islam di Gunung Muria. Jadi dikarenakan menyebarkannya di Gunung Muria, maka lebih dikenal dengan Sunan Muria dibandingkan dengan nama aslinya, baik itu Raden Prawoto maupun Raden Umar Said. Seperti itu teman-teman. Ya, adapun di sini yang tadi sudah jelas bahwasanya beliau adalah anak dari Sunan Kalijaga dan ibunya bernama Dewi Saroh. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa perhatikan di biografi ini. Ya, nama asli beliau Raden Umar Said, kemudian nama lain atau nama masa kecilnya kalau tertulis dalam buku ini yaitu Raden Prawoto,
Nama ibunya adalah Dewi Saroh. Nama ayahnya adalah Raden Said, yaitu yang biasa kita kenal dengan Sunan Kalijaga. Dan beliau menyebarkan agama Islam di Kudus, ya, tempat mensyiarkan, mendakwahkan agama Islam. Adapun tempat pemakaman atau dimakamkannya beliau itu yaitu di Desa Celo, Kecamatan Dawe, Kudus. Di sini untuk keterangannya. Adapun setelahnya bahwasanya beliau atau Sunan Muria ini, ya, beliau ketika mendakwahkan agama Islam sejatinya banyak orang Indonesia ketika itu yang masih kental, yang masih beragama Hindu maupun Buddha yang kuat. Ya, oleh karenanya dari tradisi agama yang lain tersebut, ya, beliau tidak serta-merta menghilangkan ketika mendakwahkan. Namun beliau melakukan caranya dengan mewarnainya dengan Islam. Dan dikembangkan menjadi tradisi keagamaan yang bernilai Islam. Ya, seperti halnya Sunan Kalijaga, yang mana ketika tiket untuk memasuki pertunjukan wayang itu diberikan nilai Islam, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang dulunya ketika menyaksikan pertunjukan wayang, mereka dengan meminum minuman khamar, meminum minuman yang memabukkan. Namun ketika di masa Sunan Kalijaga contohnya, ya, itu beliau menghilangkan cara minum minuman yang memabukkan itu dengan minuman-minuman yang normal, yang memang baik juga buat kesehatan. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi di dalamnya diberikan nilai Islam. Baik cerita-ceritanya yang tadinya menceritakan tentang Hindu maupun Buddha, kemudian diganti dengan menceritakan hal-hal tentang Islam. Bahkan para wayang-wayang yang yang menjadi peran yang galak-galak, ya, yang jahat dan lain sebagainya, dialihkan menjadi perilaku yang baik dan bijaksana. Oleh karenanya inilah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga maupun Sunan Muria, ya, untuk menyebarkan agama Islam, terutama di Indonesia. Ya, karena ketika itu banyak dari penduduk Indonesia itu yang beragama Hindu maupun Buddha. Nah, adapun Sunan Muria ini wafat pada tahun 1551 Masehi. Jadi kurang lebih hampir 500 tahun kurang. Ya, kemudian dimakamkan yang tadi di lereng Gunung Muria, Desa Colo, Kecamatan Dawe, bagian utara dari kota Kudus. Nah, itu gambaran biografi dari Sunan Muria. Adapun selanjutnya yaitu pendidikan dan perjalanan dakwah yang beliau lakukan. Sejatinya Sunan Muria, beliau lebih suka tinggal di tempat terpencil, di tempat-tempat desa, di tempat-tempat yang pelosok. Bukan di pusat kota yang ramai, tidak. Beliau lebih senang tinggal di kota-kota terpencil, di tempat terpencil, ya, untuk menyebarkan agama Islam. Ya, adapun cara atau langkah menyebarkan agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Muria ini hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga. Ya, beliau menyebarkan agama Islam dengan rakyat yang jelata, dengan cara bergaul yang baik, kemudian dengan mengajarkan keterampilan-keterampilan, baik itu bercocok tanam, ya, berdagang, dan di sini tertulis bahwasanya melaut. Ya, melaut ini adalah hal yang disukai oleh Sunan Muria. Ya, dan beliau juga berdakwah, ya, kepada masyarakat Indonesia ketika itu yang berada di wilayah tersebut, yang mana banyak yang masih beragama Hindu maupun Buddha ini. Beliau tidak menghilangkan serta-merta seperti hal yang tadi di atas, namun beliau menggantinya dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai yang baik. Ya, seperti itu. Ya, adapun masa perjuangan dakwah yang beliau lakukan awal mulanya yaitu di mana ketika berdirinya Masjid Demak. Ya, Masjid Demak ini dibangun oleh Sunan Kalijaga, yang sebelumnya di bab 1 kita sudah bahas. Nah, jadi Masjid Demak ini yang dibangun oleh Sunan Kalijaga, ternyata ketika peresmian, nah, Sunan Muria ini diminta atau ditunjuk sebagai muazin, ya, dalam peresmian ketika itu saat sholat Jumat. Sholat Jumat, ya, jadi
peresmian kedua Masjid Agung Demak. Dan beliau juga Sunan Muria ini beliau juga ikut dan terlibat dalam pemilihan Raden Fatah, atau biasa kita ketahui bahwasanya beliau adalah sultan pertama dari kerajaan Demak. Jadi beliau mempunyai upaya besar. Ya, jadi karena beliau terlibat dalam pemilihan Raden Fatah menjadi kerajaan Demak, menjadi raja pertama ya dalam kerajaan Islam Demak. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini ya beliau memiliki sifat yang sangat bijak, bahwasanya beliau seringkali mengatasi konflik-konflik yang ada, permasalahan yang ada di masyarakat. Beliau menjadi penengah dalam permasalahan, dan bahkan beliau seringkali dapat memecahkan masalah dengan baik. Jadi bijaksana ketika mengambil keputusan, sehingga keputusan-keputusan tersebut mudah diterima, bahkan senantiasa diterima oleh masyarakat atau oleh pihak-pihak tertentu pada saat itu. Ya, adapun Sunan Muria ini beliau juga seorang guru yang zuhud. Ya. Kemudian beliau senantiasa mengasuh dan mendidik para santrinya dengan mendalami ilmu tasawuf, ya, dengan mendalami ilmu-ilmu agama dan lain sebagainya. Ya, karena semua ketawaduan beliau, karena semua upaya yang beliau lakukan selama hidupnya, maka karisma, nilai beliau ini ya semakin menonjol oleh para wali maupun para ulama ketika itu, bahkan sekarang sangat dihormati. Ya, bahkan kita sampai mempelajarinya. Tentu beliau termasuk orang yang berjasa besar bagi agama Islam di Indonesia, penyebaran agama Islam di Indonesia. Dan beliau juga termasuk orang yang arif dan bijaksana, yang mana tadi bijaksana dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan ketika terjadi konflik dan lain sebagainya. Oleh karenanya hal-hal seperti ini sudah sepatutnya bisa kita contoh sebagai pelajaran dan ilmu. Ya, bukan hanya belajar, bukan hanya di dalam kelas teman-teman, belajar di luar kelas juga, belajar dengan keadaan yang ada, belajar ketika kita menyelesaikan permasalahan atau problem solving. Ya, belajar ketika kita melihat teman kita mungkin barangkali memiliki masalah, kita memberikan masukan, kemudian kita membantunya dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu langkah ya dalam kita mempraktekkan ya kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Sunan Muria. Ya, di sini adapun tadi ya beliau sebagai seorang guru, maka beliau mengajarkan Islam. Ya, beliau mensyiarkannya di sini tertulis mencakup dalam 3 hal atau dalam 3 dimensi atau dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu ekosentrisme, yang mana tentang lingkungan. Ya, mungkin di sini bisa dalam kelautan, kemudian bercocok tanam, kemudian berdagang dan lain sebagainya, lingkungan. Kemudian ada yang kedua yaitu dimensi eksatologis atau transendental, yaitu seputar ketuhanan, dan dimensi antroposentrisme, yaitu dimensi sosial. Mungkin ini bisa termasuk ke yang tadi seputar perdagangan. Ya, jadi ketiga materi ini, ketiga dimensi ini semuanya hal yang diajarkan oleh Sunan Muria, terutama kepada murid-muridnya, kepada para pengikutnya, ya, yang harus dikuasai oleh mereka. Ya, untuk apakah? Untuk meningkatkan kualitas iman maupun ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah mencakup hablum minallahnya dapat, yaitu dengan beribadah kepada Allah, dengan mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian kepada sesama manusianya dapat, ya, yaitu dengan menjaga keburukan orang lain, kemudian jujur dengan orang lain, itu salah satunya muamalah. Kemudian dengan lingkungan, ya, tumbuh-tumbuhan tidak boleh sembarangan kita hancurkan, atau hewan-hewan tanpa ada tujuan dan lain sebagainya kita bunuh. Nah, maka ketiga dimensi inilah yang diajarkan oleh Sunan Muria kepada para santrinya, kepada para muridnya, ya, untuk mengetahui, ya, serta
untuk meningkatkan iman maupun ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun setelahnya di bawah sini bahwasanya Sunan Muria ini merupakan salah satu seorang tokoh sufi. Ya, nanti teman-teman bisa cari sufi itu apa. Ya, dan alirannya mahabbah. Mahabbah ini nilai kecintaannya sudah totalitas, benar-benar sudah kecintaan karena Allah, pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya mungkin ya, seperti halnya orang tua kalian, ibu kalian cinta kepada ayah kalian. Ya, dan inilah yang dilakukan oleh Sunan Muria, yaitu alirannya mahabbah. Ya, tokoh sufi alirannya mahabbah, sudah cinta pada Allah. Pokoknya yang lain itu kalah. Ya, cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang nomor satu. Ya, jadi ibadah karena cintanya kepada Allah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian di bagian bawah di sini ada tembang, sinom dan kinanti. Mungkin tembang ini seperti halnya syair ya atau puisi, dan inilah salah satu langkah yang dilakukan oleh Sunan Muria dalam dalam mendakwahkan agama Islam di tanah Jawa, tepatnya di Jawa Tengah, di Kudus, ya, di Gunung Muria. Ya, jadi di sini banyak pesan-pesan yang dapat diambil dari syair ini aja nih, dari syair yang ada syair. Nah, ini ada beberapa pesan. Yang di bagian bait yang pertama itu pesan yang diberikan Sunan Muria ya sebagai ajakan kepada para pengikutnya maupun para muridnya. Adapun di bagian yang keduanya, di bait kedua, yaitu sebagai upaya untuk melatih diri dan hati. Ya. Kemudian adapun di bagian akhir bahwasanya selain terdapat makam di lokasi Gunung Muria tersebut, di sana juga terdapat masjid, kemudian buah parijito, ya, buah mengkudu dan kelor, ya, dan benda-benda tersebut ditemukan pada tahun 1973 di lokasi makam. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman bisa searching atau bisa menyaksikan di YouTube tentang peninggalan Sunan Muria. Bahkan bisa insya Allah di YouTube itu ada tentang makam Sunan Muria yang berada di Gunung Muria tersebut. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi inilah bagaimana biografi Sunan Muria atau biasa disebut dengan Raden Umar Said atau Raden Prawoto, dan bagaimana juga langkah yang beliau lakukan dalam mendakwahkan agama Islam. Ya, perjalanan dakwah beliau. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan teman-teman difahami kembali, kemudian dicari sumber-sumber yang lain ya, untuk menambah wawasan kalian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu dan senantiasa memberikan semangat kepada kita untuk menuntut ilmu. Seperti itu teman-teman, terima kasih. Kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.